Ustaz, tentang salat awabin Ustaz. Kan mungkin ada kriterianya Ustaz. Abu Muhammad tak boleh ngomong setelah salat ba'da maghrib. Ini seandainya kita ada suatu perpergian Ustaz dari masjid ke masjid misalnya Ustaz, lalu kita masih ada kesempatan untuk sholat belum isya itu Ustaz, apakah masih boleh sholat awabin itu Ustaz? Dan minimal sholat awabinnya berapa Ustaz? Dan ayat-ayatnya juga. Nah, yang kedua Ustaz tentang riswa Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Ya. Apakah termasuk dosa-dosa riswa itu bisa dengan sholat tasbih tadi Ustaz? Ya. Apakah termasuk itu Ustaz? Ya. Karena ini merata nih kayaknya Ustaz. Nah, setiap masyarakat ini nampaknya terkena dampak daripada itu Ustaz, dan berpotensi berdosa semua Ustaz karena menerima riswa. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama sholat awabin. Sholat awabin itu sholatnya awab itu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama lain daripada sholat taubat, sholat awabin. Itu dikerjakan ba'da maghrib, dan menurut pendapat yang mu'tamad, yang kuat, itu tidak disyaratkan harus tidak ngomong misalnya. Tidak ada masalah. Yang penting habis maghrib, habis sholat maghrib, meskipun sudah bicara, meskipun sudah berkata atau ngomong dengan orang lain dan belum masuk isya, kita diperbolehkan masih namanya sholat awabin. Ba'diyah maghrib dan awabin lain ya. Ba'diyah, awabin. Niatnya usolli sunnatal awabin rakaat ini, dikerjakan dua. Berapa rakaat? 20 rakaat. Kalau pengen sempurna 20, minimal 2. Sama dengan tarawih Pak. Tarawih itu sempurnanya 20. Bapak mampunya ngerjakan 2, ya jangan sampai karena ngerjakan tarawih 2 lalu dibilang tak sah tarawih itu. Aliran apa tuh maksudnya? Aliran apa? Dan memang itu perkara sunnah. Satu, perkara sunnah. Kedua, jumlah 20 itu maksimal kesempurnaan. Jadi awabin itu 20 rakaat. Kalau kita mampu 20 rakaat, bagus itu. Kalau tak mampu, semampunya. Paling tidak mengamalkan, paling tidak kita mengamalkan. Kalau orang-orang dulu Pak, itu ada salah satu duriannya Nabi, namanya As-Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti cicit Nabi Muhammad. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini kalau sholat malam itu mampu 1000 rakaat. Maka beliau diberi gelar sajjad. Sajjad itu dari sujud. Sajjad orang yang banyak sujud. Kenapa? Karena beliau levelnya bukan hanya sekedar sholat, tapi sudah merasakan nikmat sholat. Enak sholat itu. Karena enak pasti ngulang lagi Pak. Kenapa kita tidak ngulang lagi? Karena menganggap sholat itu beban bagi kita. Beban berat itu. Kalau beliau ini levelnya udah bukan begitu. Sama misalnya Bapak dengar cerita misalnya ada orang merokok. Berapa sehari semalam menghabiskan rokok? 10 bungkus. Pasti Bapak bilang luar biasa kan gitu. Kok kita kan bisa kan gitu kok kita yang tidak merokok. Kalau bagi itu biasa. Kenapa? Nikmat, karena nikmat habis rokok lagi, habis itu kan lagi, habis itu seterusnya dan seterusnya. Jadi apa namanya tuh ada yang seperti itu ada. Makanya
apa namanya itu, saya sering bilang orang yang kuat imannya itu orang-orang perokok itu. Kenapa kuat imannya? Kan gambarnya di rokok itu Pak, udah jelas tuh, tengok gambarnya. Belah aku lehernya bolong, tapi masih merokok kan. Ketika dibilang nanti kamu bisa begini, apa dia bilang? Semua udah diatur sama Allah. Hidup mati di tangan Allah, bukan di tangan rokok. Wah itu tawaknya gitu. Tawangku gitu, tawangku. Nah, lawan bagaimana? Tidak bisa. Tidak keyakinan begitu. Tidak bisa. Sama dengan debatnya kiai. Ada kiai yang satu tak merokok dan mengharamkan rokok, yang satu merokok dan membolehkan rokok. Kata yang mengharamkan rokok, tak boleh kiai, rokok ini haram, begini dampak-dampaknya, disebutkan dalil hadisnya. Yang kiai yang merokok ini senyum ya Pak, sambil ngomong begini, oh berarti rokok itu haram ya? Oh iya, berarti kalau haram kiai harus dibakar kan? Kan tak boleh ada barang haram berserakan. Coba tengok polisi dapat narkoba, kata dia. Diapakan narkoba itu? Dibakar. Karena rokok itu haram, saya bakar terus rokok. Justru yang berdosa itu kiai. Udah tahu rokok haram tapi tidak dibakar. Nah itu orang pintar, cerdas dia. Awalnya kan diserang dia, begini kan. Ketika begitu diserang balik. Ketika diserang balik, kaget kiai yang satunya tak bisa jawab. Tak bisa jawab katanya. Justru karena rokok itu haram, saya bakar. Setelah habis satu batang terbakar, ada satu batang lagi, bakar lagi katanya. Itu bukan dalil, bukan dalil. Pakai akal. Maka saya itu dalam urusan rokok ini tengah-tengah, artinya tidak ekstrem, tidak mengharamkan, dia juga tidak membolehkan secara keseluruhan. Yang penting merokok itu tidak ada bahaya yang jelas pada dirinya, tak apa-apa merokok. Dan yang sering biasa saya sampaikan itu pokoknya silakan merokok, tapi ji samsu, ji ngaji, sam itu sama Pak, soe itu ngaji sama sholat. Nah, itu aja. Ji samsu. Nomornya 2, 3, 4. 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 isya, zuhur, asar. Kan lengkap itu. 2, 3, 4 ji samsu. Bintangnya 9. Lengkap itu, bintangnya 9. Ji samsu itu. Kalau sudah ji samsu Pak, pasti sempurna. Sempurna, udah ngaji sama sholat apa lagi? Sempurna. Kalau udah sempurna, surga. Surga ya kan begitu surga. Tapi tak tahu kalau LA apa itu singkatannya. LA laki-laki asli lah begitu lah. Itu paling enak itu, paling gampang. Saya pernah disuruh menyampaikan sambutan pengantin Pak di daerah Siantar. Sampai di situ banyak tokoh-tokoh lah yang hadir. Saya bingung nak ngomong apa yang berkaitan dengan pengantin. Akhirnya pengantin itu Pak bawa rokoknya LA, dibagi-bagikan. Muncul dalam pikiran laki-laki asli. Nah, itulah saya bilang, saya jadikan kesempatan untuk bicara ini. Kata saya, kalau pengantin yang saya hantar ini, kalau laki masalah kelakiannya tak usah ditanya, kata saya. Buktinya kata saya, rokoknya aja LA.
laki-laki asli. Jadi tak usah khawatir gitu. Laki-laki asli. Jadi awabin itu seperti itu. Jadi apa namanya, dikerjakan sholat setelah sholat maghrib. Kalaupun kita mampu, tak mampu semampunya, tak mampu sama sekali, ya mengerjakanlah paling tidak yang memang harus kita kerjakan. Kalau dulu ulama dulu itu masya Allah luar biasa, sholatnya itu luar biasa. Kemudian yang kedua masalah riswah. Riswah itu sogok menyogok. Bahasa kerennya serangan pajar. Nah, itu bahasa kerennya. Bukan pajar nyerang, Pak. Bukan 6 orang itu serangan pajar. Saya bilang kemarin, kalau mati karena serangan Israel, mati syahid, Pak. Tapi kalau mati karena serangan pajar itu, wah itu bahaya. Itu memang masalah yang sudah memasyarakat, yang sudah lumrah dan apa namanya itu. Kalau dulu Pak, orang malu-malu gitu. Sekarang gitu itu malah ditanya, Pak. Ditanya, nyoblos ini ya berapa ini? Pak Karno ke Pak Harto, Pak Karno ke apa? Oh Pak Karno, oh berapa lembar? Memang kok yang urusan serangan pajar nih Pak, yang berani itu yang Pak Karno itu. Kalau yang pakai pedang itu tak berani, Pak. Yang pakai pedang tuh ke masjid berani. Masuk ke tok tuh yang pakai pedang berani tuh. Kalau Pak Karno, yang gambar Pak Karno itu masuk masjid jarang-jarang. Kalau yang gambar pedang itu, wah berani itu luar biasa. Maka sesuai yang kemarin pernah saya sampaikan itu, riswah itu, sogok menyogok itu, yang menerima itu tak ada jalan boleh kecuali 2 syarat. Kalau bapak ada orang bagi-bagikan duitnya dibagikan, itu gimana? Kalau bisa boleh, bisa tak boleh. Kalau aku pengen boleh gimana? 1, bapak memang nak milih orang itu. Syarat pertama. Syarat kedua, orang yang beri duit tak berharap dipilih. Nah ini yang berat Pak. Dia beri itu sedekah. Ente nak milih saya itu tidak terserah. Bahasanya ada. Kalau begitu terima sama bapak. Tapi kalau kata dia, inilah dia, tapi ingat-ingatlah kata dia, berarti berharap dipilih. Kalau kita tahu dia memberinya karena pengen dipilih, tak boleh kita terima. Itu yang mesti dipahami. Maka seperti yang kemarin kita sampaikan itu, jangan diterima, jangan ditolak, jangan diterima, diamankan. Kenapa? Kalau tidak bapak amankan, nanti duit itu jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab dan kerusakannya lebih besar. Duit begini ini Pak, yang macam ini, jangan nak bapak bawa ke rumah. Dibelikan beras, dibelikan ikan tongkol, ikan kembung. Jangan. Itu bapak sedang menanamkan racun-racun yang bisa merusak anak dan istri. Bahaya itu. Dan setiap tanaman keburukan itu pasti ada dampaknya, Pak. Jangan tak percaya. Orang kalau menanam duri, pasti suatu saat dia kena durinya. Orang kalau menanam sesuatu yang bisa dipanen, yang bisa dinikmati, suatu saat dia akan menikmati. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Kan itu bahasa. Nah itu yang
mesti dipahami. Jadi Bapak pisahkan, ini duit serangan pajar, ini duit yang halal, yang jelas halal. Memangnya kenapa duit ini tak boleh masuk rumah? Duit ini jelas bukan perkara yang halal jelas. Kenapa tak memenuhi dua syarat tadi itu? Kalau memenuhi dua syarat, halalnya jelas. Tapi kalau tidak memenuhi dua syarat, susah. Jadi kalau kita udah pisahkan, dikemanakan? Ini belanjakan, yang ini tanya Pak RT. Tanya apa? Pak RT, ada lampu yang perlu diganti enggak? Ada apa? Enggak, saya ini mumpung lagi dermawan. Oh ada, perlu berapa butik? 3 butik. Oh ini Pak RT, silakan beli. Yang Pak RT tak usah nanya. Udah tak usah nanya, terima ya. Karena itu untuk kemaslahatan umat, tidak apa-apa. Tapi jangan sumbangkan ke masjid, jangan sumbangkan ke pesantren, jangan sumbangkan ke tempat-tempat ibadah. Karena uang-uang begini ini tak ada barokahnya. Yang bisa jadi, yang karena tak ada barokahnya bisa mendatangkan malapetaka. Itu yang harus ditakuti itu. Nah, kalau disumbangkan ke jalan, jembatan, lampu, dan lain semacamnya, itu memang tempat dia cara mempergunakan itu memang seperti itu, Pak. Kuman di tangan orang awam itu bisa menjadi penyakit, tapi kuman di tangan ahlinya, dokter, Pak, itu bisa jadi sesuatu yang manfaat, bisa menjadi kekebalan tubuh dan lain semacamnya. Nah itu bedanya, sesuatu yang buruk di tangan orang yang ahlinya itu bisa menjadi baik, tapi sesuatu yang buruk di tangan orang yang bukan ahlinya itu bahaya. Itu secara hukum. Jadi jangan, riswa itu udah jelas dah, hukumnya udah jelas. Yang kedua, secara kenegaraan, secara negara, secara demokrasi, secara kita hukum kenegaraan, itu sangat bahaya. Karena sebenarnya kita kalau mau digitukan, rakyat kita sebagai rakyat mau terima begitu itu secara tidak langsung nyuruh orang yang dipilih itu korupsi. Coba Bapak hitung. Yang dia calon habis sekian miliar, macam mana dia nak balikan itu? Berarti kan kita menjadi sebab orang itu berbuat tidak baik, berbuat korupsi. Setelah ada korupsi 271 T, 200 ini, korupsinya besar-besar, baru Bapak bilang, dah orang itu macam mana perasaannya, korupsi segitu banyak, kata Bapak. Nah kadang kita tak mikir yang menyebabkan dia begitu itu dari kita. Dari kita yang korupsi. Korupsinya tak besar, berapa? 200.000, 300.000. Akan kata ada yang viral ceramahnya Ustaz Anlat itu. Kalau korupsi, kata beliau 200 miliar masuk neraka, mending lah. Artinya masih enak lah gitu. Kan 200 miliar. Kalau masuk neraka karena sebab duit 200.000 masuk neraka itu gimana gitu perasaan? Tak sebanding sekali gitu lah. Bukan boleh berarti, bukan boleh, tapi tak sebanding. Jadi kalau malam ini ada orang datang ke rumah Bapak, balik dari sini, maklumlah WA ini kan malam ini bertaburan. Ada di mana teh? Ada di mana? Ada di pengajian. Saya tunggu di rumahnya ya. Bilang sama Bapak, oke. Akhirnya datang. Ada apa nih? Dah, besok ini kan nak pilihan. Saya nengok nih, kasihan gak dengan ini, kata dia. Apa pula? Nih kebetulan ada rezeki, kata dia. Tak ada bilang
Duit apa tuh Pak? Bukan bilang duit serangan pajak, rezeki. Kata Bapak, orang berin masa takkan kami tidak terima? Tidak semua pemberian itu lalu kita tidak terima. Kalau kita tahu jelas barang ini bukan perkara baik, jangan diterima. Tapi jangan ditolak. Bahasa kita kemarin, diamankan. Maka sering ada orang bertanya seperti yang tadi ditanyakan itu. Saya tak pernah bilang Pak, oh haram, oh begini. Karena sebenarnya orang itu udah tahu itu. Barang itu udah tahu tidak boleh. Udah tahu. Cuma dipaksa-paksakan aja. Sebenarnya tahu itu tahu. Maka saya kasih solusi. Solusi ini gimana? Jangan diterima, jangan ditolak, tapi diamankan. Terima maksudnya terima dengan diamankan. Bukan berarti terima dipakai sendiri. Jangan Pak, pantang itu. Nanti mendatangkan mara bahaya kepada kita dan keluarga kita semua. Maka kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Kuburaya Kalimantan Barat Allah berikan pemimpin yang sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita berdoa, Pak. Siapa itu sesuai dengan pemikiran dan perasaan kita masing-masing. Besok datang ke TPS, coblos, Pak. Mana yang kita kira-kira yakin, coblos. Niatkan ibadah kepada Allah, niat memilih karena orang ini baik menurut kita, pantas memimpin Kuburaya, pantas memimpin Kalbar dan lain semacamnya. Maka berdoa malam ini Pak, di mana-mana berdoa. Cuma doa kita beda. Kalau di tempat lain mungkin doanya minta kemenangan untuk pasangan ini, minta kemenangan untuk ini. Kita berdoa secara umum. Siapapun yang terpilih, mudah-mudahan itu menjadi yang terbaik untuk masyarakat Kuburaya, masyarakat Kalimantan Barat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini barokah manfaat, berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, menginformasikan untuk malam Rabu yang akan datang kita istirahat satu kali pertemuan istirahat sejenak. Malam Rabu yang akan datang libur dulu pengajian ini karena saya ada amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu ada konferensi PCNU Kabupaten Kuburaya dan saya di antara pengurusnya dari kakap ini mesti wajib hadir. Kebetulan kegiatannya dari Selasa sampai Rabu pagi. Maka ini adalah masalah agama juga, masalah perjuangannya ulama, masalah perjuangannya para kiai-kiai kita. Maka mohon izin kepada para jemaah sekalian, jadi malam Rabu yang akan datang kita break atau kita libur sebentar, kita rehat sebentar. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dan panjang umur, ketemu lagi di malam Rabu berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya bersyukur konferensi ini dilaksanakan setelah pilkada. Yang kemarin takut itu saya kalau sebelumnya itu nuansa politiknya kuat, Pak. Kalau selesai itu ya besok udah selesai. Mungkin maghrib malam dan tidak tahu dah siapa yang menang dan lain semacamnya. Jadi berbeda, meskipun kita berbeda biasa, tetap saudara, tetap rukun, tetap damai, tetap tentram. Besok ini adalah ya pesta rakyat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, afiat dan barokah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kejayaan kepada agama Islam di mana saja, terlebih di tempat kita di Kuburaya dan di tempat kita di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemimpin yang terbaik untuk pemimpin Kalimantan Barat dan Kuburaya. Amin
ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tad'a fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan aw matrudan aw mahruma. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa bihum li fi'li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ja'al hadhihi al-baldah Kalimantan al-Gharbiyah, Kalimantan Barat, baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Waj'al hadhihi al-baldah Kuburaya baldatan thayyibatan wa rabban ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.